bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari pemberkatan perkawinan di antara Febrian dan Gita. Memang dalam bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa-bahasa asing. Di dalam ajaran Gereja Katolik, sebenarnya kurang setuju dengan istilah pernikahan, tetapi lebih cocok dengan istilah perkawinan. Memang di dalam bahasa Indonesia seringkali banyak salah kaprah ya. Misalnya, kata wanita itu dianggap lebih sopan, sehingga ada dharma wanita. Kata perempuan justru dianggap kurang sopan. Padahal arti yang sebenarnya, wanita dari bahasa Sanskerta artinya makhluk yang sia-sia, kelas 2, maka disebut wanita. Sedangkan perempuan itu dianggap meninggikan wanita di atas laki-laki, karena dari kata dasar empu. Pembuat keris pusaka disebut empu. Para ibu adalah empu kehidupan.
Dan disitulah maka disebut perempuan. Demikian juga pernikahan, dari kata nikab mengambil dari bahasa Arab, artinya kelamin perempuan. Maka pernikahan adalah seseorang laki-laki yang telah membayar kelamin perempuan menjadi miliknya, tidak boleh dihai orang lain. Itu pernikahan. Maka itu bersifat kontrak, bersifat transaksional. Sedangkan kawin dari bahasa Sanskerta itu artinya persatuan dua jiwa yang tak bisa dipisahkan lagi. Maka dalam Gereja Katolik, dalam penggunaan kalimat sebenarnya seringkali lebih memilih kata perkawinan. Karena di dalam ajaran iman Katolik, perkawinan bukanlah kontrak, bukan transaksi, tetapi bersekutunya dua jiwa dalam hidup bersama. Maka saudara-saudari, perkawinan itu sifatnya suci, sakral. Di dalam Gereja Katolik itu disejajarkan. Ada dua peristiwa yang dianggap nilainya sama, yaitu perkawinan dan pentahbisan imam. Kami yang berjanji untuk tidak menikah seumur hidup demi pengabdian dan pelayanan kepada gereja, itu ada upacara seperti perkawinan. Seperti kami ini adalah melakukan perkawinan dengan gereja, sehingga istri saya adalah jemaat separoki ini misalnya, untuk melayani. Maka demikian juga nilai perkawinan itu sungguh sangat tinggi dan diangkat martabatnya sebagai sakramental. Dari kata sakra itu artinya kudus. Di Jawa ini ada kota Kudus, karena dulu para wali itu pulang dari Al-Quds, Yerusalem, membawa batu dari Al-Quds, kota Kudus, Yerusalem, dan dibawa ke kota di Jawa untuk dijadikan pondasi masjid dalam penyebaran Islam di Jawa. Maka masjid itu disebut Masjid Al-Quds atau Masjid Kudus. Dan kota menjadi semakin ramai, kota itu disebut Kudus. Dan itu dilakukan oleh Sunan Kudus. Di Sunan, wali yang mengadakan itu juga disebut Sunan Kudus. Kudus artinya dikhususkan bagi Tuhan. Maka perkawinan itu bersifat kudus. Karena apa? Bukan sekedar kontraknya laki-laki dan perempuan, tetapi ini peristiwa yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka perkawinan suami dan istri menjadi tanda dan sarana kekudusan. Febrian ketika memandang kita itu melihat suatu tanda kekudusan, sinyal bahwa kita adalah jalan anak tangga untuk menjadikan Febrian semakin kudus. Demikian juga kita terhadap Febrian. Maka secara sederhana, itu seringkali saya pakai di dalam memberi retret pasangan suami istri, sering saya beri suatu game, suatu permainan role play, di mana suami dan istri saya minta untuk saling berhadapan, untuk sama-sama menatap matanya masing-masing. Suami menatap mata istri, dan pada umumnya rata-rata nggak tahan 5 menit. Karena apa? Karena
segala perasaan macam-macam. Ada pikiran macam-macam muncul, ada rasa bersalah, ada yang malu, ada yang takut, terbaca pikirannya, dan macam-macam ya. Biasanya 5 menit terus langsung pindah melihatnya alisnya, batuknya, atau bibirnya gitu, nggak berani memandang matanya. Tapi ketika terus dilatih, sekarang ke tahap kedua, ketika memandang mata istri atau memandang mata suami, maka di situ seperti kita memandang lensa kamera. Maka kita selama ini peribadatan kita secara live streaming. Kalau umat tidak hadir di gereja, dia ada di rumah menghadap ke layar TV. Dan Romo ada di layar TV itu, tapi bukan Romo asli, tetapi image-nya, kehadiran secara digital. Tetapi umat merasakan ditatap mata oleh Romonya, kalau Romonya itu sungguh-sungguh mata ini memandang pas ke lensa kameranya. Maka Bapak Ibu, kita seringkali kalau selfie pakai HP itu seringkali nggak fokus, karena apa yang dilihat layarnya bukan kameranya. Kalau kita mandang ketika selfie memandang ke lensa, titik lensa itu kecil yang di atasnya itu, maka hasil foto itu akan memandang siapapun yang melihat foto itu. Nah, demikian juga antara suami dan istri. Nanti Febrian dan kita. Kalau kalian saling memandang, fokus pada bulatan matanya. Maka ketika kalian fokus di bulatan mata, maka sebenarnya Tuhan sedang memandang Anda. Maka mata dan seluruh pribadi kita itu menjadi ruang kehadiran Tuhan yang mencintai dan setia kepada Febrian. Demikian juga sebaliknya Febrian dengan kita dengan Febrian. Maka ini bukan hanya urusan nafsu antara laki-laki dan perempuan, tetapi mata dan seluruh diri hati pasangannya adalah kudus. Seperti Sunan Kudus melihat Masjid Kudus. Sampai kota di mana masjid ada disebut kudus. Demikian juga ketika Febrian memandang mata kita, maka titik bulatan hitam di mata kita ini jalan yang kudus. Karena sebenarnya yang dipandang bukan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kita kepada Febrian. Tuhan yang mencintai Febrian melalui mata kita. Maka sampai seluruh diri kita kudus bagi Febrian. Inilah yang disebut dengan sakramen. Maka dimanapun Febrian berada, tatapan mata Tuhan melalui kita hadir menyertai Febrian. Itu yang juga dalam tema Natal yang dipilih mereka berdua ini, menikah atau kawin dalam hari raya Natal. Karena tema Natal ini Immanuel. Dari bahasa Ibrani, Hebrew, Immanu itu artinya itu masuk, hadir, mendampingi ke dalam. Itu Immanu itu jamak. Jadi artinya mendampingi banyak orang. El itu dari atau dalam bahasa Arab il artinya Allah. Al-il menjadi al-ilah. Demikian juga El Lion adalah Yahweh, itu adalah Tuhan. Immanuel artinya Tuhan yang selalu memandang, menyertai, mendampingi, melindungi, menguatkan, mengingatkan,
memelihara sepanjang perjalanan sampai mati. Itu disebut Immanuel. Maka demikian juga Febrian meyakini bahwa kita adalah jalan Tuhan mendampingi aku, menolong aku sampai akhir hidupku. Maka dalam kitab Tobit tadi, dalam bacaan yang pertama, dikatakan bahwa manten perempuan itu dipilihkan oleh Tuhan untuk menjadi penolong yang setara. Maka perempuan bukanlah abdi, bukanlah budak, bukanlah barang milik yang dibeli, tetapi penolong, pertolongan Tuhan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Maka disitulah dalam perkawinan di Kana itu, anggur perkawinan akan tetap selalu baik, anggur terbaik sampai nanti. Maka nanti misalnya saya bertemu lagi, kalau saya masih hidup 20 tahun lagi dengan Gita dan Febrian, dia sudah gendong anak, atau anaknya sudah besar berarti ya, kalau 20 tahun lagi anaknya sudah kuliah, sudah lulus gitu ya. Itu saya melihat dari wajah mereka berdua, wah, Pep, Git, hebat kamu, masih menyimpan anggur yang baik sampai hari ini. Artinya apa? Tetap semangat spirit cinta dan kesetiaan itu tetap terpelihara secara baik dalam perjalanan hidupnya. Memang, saudara-saudari, perkawinan, keutuhan perkawinan itu ada unsur 3. 1, ini dihafalkan nanti ya kita ya. 1, passion. Passion itu adalah sebuah perasaan yang senang, menyenangi, sayang, lalu juga membuat rasanya itu nggak tahan kalau jauh gitu ya. Dengan melihat wajah Febrian itu rasanya, waduh, nggak ada laki-laki yang lebih ganteng daripada Febrian. Itu ada passion. Unsur yang kedua, intimasi. Intimasi itu kedalaman. Sehingga selalu kita karena rasa cinta itu merasa ada di dalam Febrian, Febrian ada di dalam kita. Itu intimasi. Dan puncak dari intimasi disebut dalam bahasa Indonesia hubungan intim, di mana Febrian di dalam kita dan yang terjadi kita di dalam Febrian. Itu seperti ekaristi setiap minggu. Roti yang diberkati itu masuk ke dalam diri kita, sesudah di dalam justru kita yang di dalam roti itu. Atau di dalam budaya Jawa disebut kodok ngemuli leng. Jadi katak masuk ke dalam lubang, tapi justru lubangnya itu masuk ke dalam katak. Itulah yang disebut intimasi. Maka relasi keintiman itu terus harus diperjuangkan. 2 hal ini itu seperti nyala lilin yang seringkali kena angin itu bisa pudar, bisa mati. Cinta itu bisa pudar, hambar, mati. Itu di dalam institusi kemasyarakatan, maka ada institusi perceraian. Karena apa? Dianggap passion dan intimasi sudah hambar. Tetapi ada unsur ketiga yang harus ditambahkan terkait dengan sakramen, yaitu komitmen. Maka sekali lagi ada passion, ada intimasi, dan yang ketiga itulah yang menentukan komitmen. Komitmen itu bersama-sama,
Mitere itu diutus. Ketika dua orang sama-sama berjanji, sumpah di dalam dirinya bahwa kita bersatu ini karena diutus oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan komitmen. Maka nanti komitmen itulah meskipun intimasi dan passion itu pudar, tetapi keputusan dan kehendak untuk setia itulah yang menjadikan lestari. Maka di dalam gereja Katolik tidak ada institusi perceraian, tidak ada. Maka itu yang seringkali merepotkan di dalam gereja Katolik. Kalau sudah nggak cocok, artinya tidak ada passion. Nah yang gimana lagi, hambar, tidak ada intimasi lagi. Ngelihat aja sudah mual gitu ya. Kata-katanya ini sudah menyakitkan, aku tidak dipercaya, dia selingkuh dan selanjutnya. Tetapi yang menjadikan tetap bersatu adalah komitmen. Kalian berdua diutus. Karena apa? Karena telah dipilih, kalian dipertemukan oleh Tuhan. Itu sekarang ada di dalam bahasa Ibrani, mulai hari ini ada tali baja yang sangat tipis dan tidak kelihatan, tapi tak bisa diputuskan lagi. Itu yang disebut dengan beser atau baser dalam bahasa Ibrani, artinya tali pengikat, komitmen. Karena aku dan kamu sekarang sudah diikat oleh Tuhan, bukan oleh kemauanku lagi. Maka disitulah tidak bisa manusia memutuskan, hanya Tuhan dengan maut yang bisa memutuskan. Maka sakramen perkawinan bersifat kekal, abadi, seumur hidup. Maka perceraian di dalam gereja Katolik hanya melalui kematian. Maka saudara-saudari yang terkasih, sungguh hidup kalian berdua berisiko. Ini gambling tingkat tinggi. Karena kamu akan hidup berdua dengan pribadi yang berbeda. Maka di sini duduk di sampingmu ada dua orang, bapak dan ibu. Selain orang tua kalian, orang tuamu berempat di sana, tapi yang paling dekat kamu sekarang ini adalah bapak dan ibu wali perkawinan. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang dipilih oleh gereja untuk menjadi pembela martabat sakramen. Makanya kalau ada masalah, pengen curhat, pertama-tama bukan ke bapak ibumu, curhatmu adalah dengan wali perkawinan. Karena wali perkawinan akan tidak membela salah satu, yang dibela adalah kesatuan kalian. Jadi mereka berdua tidak akan mungkin untuk mendukung perceraian. Mereka akan berjuang mati-matian supaya kalian tetap bersatu. Maka mereka berdua mewakili gereja untuk membela martabat suci ini bagi kalian berdua. Untuk itulah mereka duduk paling dekat dengan kalian. Bapak Ibu yang terhormat, kita ini saya kenal sejak kecil, dan dia dulu kalau manggil saya itu Ayah Romo gitu. Kadang-kadang saya sampai izin karena ada ayahnya, tapi kalau manggil saya Ayah Romo, ayah, loh ki anakmu Romo. Karena bagi kita, saya ini dikira mirip dengan bapaknya. Dia manggilnya ayah kalau ketika kecil, lucu. Tapi Bapak Ibu sekarang mereka ini sudah gede. Mereka ini sudah akan mengayuh bahtera keluarga sebagai suami istri sama dengan ibu. Kalau toh mereka ada yang mengecewakan, ada yang kurang berkenan, Bapak Ibu sungguh kita ini terkutuk kalau mulai menginginkan mereka pisah. Kita mesti terus memberi restu, mendoakan mereka siang dan malam agar mereka bahagia dalam satu ikatan kasih dan berketurunan subur menjadi saluran penciptaan Tuhan bagi manusia baru yang adalah anak-anaknya yang dipercayakan Tuhan.
Maka nanti sebentar lagi restuilah kedua anak Anda ini, berikan berkat yang tertinggi lah untuk merestui kedua anak Anda, karena ini juga akan merantau di dalam perjalanan hidup yang tidak gampang. Maka Bapak Ibu wali perkawinan, mulai hari ini juga dalam doa malam Anda bukan hanya mendoakan anak Anda sendiri, keluarga Anda sendiri. Sebut nama mereka berdua di dalam doa Anda. Mereka menjadi keluarga dalam satu iman. Anda menjadi kakak atau orang tua di dalam iman. Maka kita punya tanggung jawab yang besar supaya mereka berdua ini dilindungi, dijaga oleh berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih untuk kehadiran Anda. Anda bukan sekedar saksi yang menyaksikan, tetapi Anda juga menjadi pendoa syafaat bagi mereka berdua. Karena kita mencintai mereka berdua ini agar menjadi keluarga yang bahasa Jawanya kaken-kaken ninen-ninen gitu ya, yang sungguh-sungguh seperti mimilan mintuno itu ya, binatang kecil yang terus kemana saja berdua, sampai jebur air pun berdua gitu ya, kira-kira begitu. Mereka rukun, bahagia, berbuah kebaikan, bermanfaat bagi masyarakat, dan mereka menjadi contoh bagi keluarga-keluarga dan anak cucu mereka nanti. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin.